Pusaka bukanlah sekadar benda bertuah, ia adalah simbol laku batin, penjaga keseimbangan antara kekuatan lahir dan kebijaksanaan jiwa. Di antara sekian banyak pusaka yang pernah dikenal masyarakat Jawa, nama tongkat Kalimasada milik Sunan Kalijaga menempati posisi yang berbeda, bukan karena wujudnya yang megah, melainkan karena makna dan pengaruhnya yang tak pernah bener-bener dapat dikalahkan. Tongkat Kalimasada tidak lahir dari ambisi kekuasaan atau keinginan menaklukkan musuh. Ia muncul dari perjalanan panjang Sunan Kalijaga dalam menempuh jalan spiritual. Tongkat itu menyertai langkahnya sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, melainkan dari keteguhan iman dan kebijaksanaan dalam menghadapi manusia. Berbeda dengan pusaka lain yang kerap dikaitkan dengan peperangan atau perebutan wilayah, tongkat Kalimasada justru dikenal sebagai alat penenang. Dalam setiap langkah Sunan Kalijaga menyusuri tanah Jawa, tongkat itu hadir sebagai simbol dakwah yang halus. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, tetapi mampu menundukkan hati yang keras tanpa harus melukai siapapun. Banyak kisah beredar tentang bagaimana tongkat itu mampu menghentikan kekacauan hanya dengan kehadirannya. Ketika konflik mulai membara dan emosi manusia kehilangan kendali, Sunan Kalijaga datang dengan kesederhanaan. Tongkat Kalimasada tidak diangkat sebagai senjata, melainkan ditancapkan ke tanah, seolah menegaskan bahwa bumi dan manusia harus kembali pada keseimbangan. Anehnya, suasana yang panas seringkali mereda tanpa sebab yang bisa dijelaskan nalar. Masyarakat Jawa kemudian memahami bahwa kesaktian tongkat itu tidak terletak pada kekuatan gaib semata, melainkan pada siapa yang memegangnya. Tongkat Kalimasada tidak pernah berpihak pada amarah atau keserakahan. Ia hanya bekerja ketika niat pemiliknya lurus dan tujuannya untuk menjaga harmoni. Inilah sebabnya mengapa pusaka ini disebut tak pernah terkalahkan, karena ia tidak pernah digunakan untuk bertarung demi kepentingan duniawi. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga kerap berhadapan dengan penguasa, tokoh sakti, hingga kelompok yang menolak perubahan. Namun, tongkat Kalimasada tidak pernah digunakan untuk menunjukkan keunggulan. Justru dalam keheningan, tongkat itu menjadi saksi bagaimana kekuatan spiritual mampu melampaui kekuatan fisik. Mereka yang berniat menantang seringkali pulang dengan perasaan goyah, bukan karena kalah, tetapi karena tersadar. Legenda tentang tongkat Kalimasada terus hidup dari generasi ke generasi. Sebagian menganggapnya sebagai pusaka sakti yang mampu melindungi tanah Jawa dari kehancuran. Sebagian lainnya melihatnya sebagai simbol bahwa Islam di Jawa tumbuh melalui pendekatan budaya, bukan pemaksaan. Dalam kedua pandangan itu, satu hal yang sama selalu muncul. Tongkat itu tidak pernah tercatat kalah atau direbut oleh siapapun. Ketika masa Sunan Kalijaga berakhir, tongkat Kalimasada tidak diwariskan sebagai benda untuk diperebutkan. Justru maknanya yang ditinggalkan. Seolah pusaka itu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak bisa dicuri atau dikuasai karena ia hidup dalam laku manusia. Selama nilai kesabaran, kebijaksanaan, dan ketundukan kepada Allah dijaga, tongkat Kalimasada seakan tetap berdiri, meski wujud fisiknya tak lagi terlihat. Hingga hari ini, kisah tentang tongkat Kalimasada Sunan Kalijaga masih membekas di tanah Jawa. Ia tidak hadir sebagai legenda yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat bahwa pusaka paling sakti bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, melainkan yang mampu menaklukkan ego manusia. Dan selama pesan itu tetap hidup, tongkat Kalimasada akan selalu dikenang sebagai pusaka yang tak pernah terkalahkan. Di tanah Jawa yang penuh lapisan sejarah dan simbol, setiap pusaka selalu lahir bersama cerita yang lebih besar dari wujudnya. Salah satu yang paling sering disebut, namun jarang benar-benar dipahami, adalah tongkat Kalimasada milik Sunan Kalijaga. Ia tidak dikenal melalui peperangan besar atau pertunjukan kesaktian yang menggetarkan langit, melainkan melalui keheningan, kesabaran, dan perubahan yang terjadi perlahan namun pasti. Pada masa ketika Jawa masih dipenuhi peralihan kepercayaan dan benturan kepentingan, Sunan Kalijaga memilih jalan yang berbeda. Ia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pengamat kehidupan manusia. Di tengah masyarakat yang terikat kuat pada tradisi lama, ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan. Dalam perjalanan panjang itulah, tongkat Kalimasada mulai dikenal bukan sebagai senjata,
melainkan sebagai penanda langkah seorang wali yang memahami denyut batin rakyatnya. Tongkat itu selalu tampak sederhana, tidak berhiaskan emas, tidak memancarkan cahaya yang mencolok, dan tidak menimbulkan ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Namun justru dari kesederhanaan itulah muncul wibawa yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang berjumpa dengan Sunan Kalijaga seringkali lebih teringat pada ketenangannya daripada pada tongkat yang ia bawa. Padahal, di balik keheningan itu, tersimpan kekuatan yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Seiring waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa kehadiran tongkat Kalimasada selalu beriringan dengan perubahan keadaan. Di tempat-tempat yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, suasana perlahan melunak. Di wilayah yang kerap dilanda perselisihan, muncul keinginan untuk berdamai. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, seolah tongkat itu hanya menjadi saksi bisu dari proses yang bekerja di dalam hati manusia. Sebagian orang mencoba memahami tongkat itu sebagai pusaka sakti, sebagian lain menganggapnya sebagai simbol semata. Namun bagi Sunan Kalijaga, tongkat Kalimasada bukanlah alat untuk menunjukkan keunggulan. Ia adalah pengingat bahwa seorang manusia harus berdiri tegak di atas prinsip, namun tetap menunduk dalam kerendahan hati. Tongkat itu membantu langkah, bukan untuk memukul, melainkan untuk menjaga keseimbangan di jalan yang licin oleh godaan dunia. Dalam perjalanannya menyusuri desa-desa Jawa, Sunan Kalijaga kerap menghadapi penolakan. Ada yang meragukan niatnya, ada pula yang memandangnya sebagai ancaman terhadap tatanan lama. Namun tongkat Kalimasada tidak pernah digunakan untuk menakut-nakuti. Justru dalam kesabaran itulah benih perubahan mulai tumbuh. Mereka yang awalnya menentang, perlahan memilih untuk mendengar, lalu merenut. Tanpa disadari, tongkat Kalimasada mulai menjadi bagian dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Bukan sebagai pusaka yang menundukkan musuh, tetapi sebagai benda yang hadir di saat-saat genting ketika manusia kehilangan arah. Dari sinilah kisah tentang pusaka yang tak pernah terkalahkan mulai berakar. Bukan karena tak pernah ditantang, melainkan karena tak pernah digunakan untuk menantang. Episode ini menjadi awal dari perjalanan panjang tongkat Kalimasada, sebuah perjalanan yang tidak mencatat kemenangan dengan darah, melainkan dengan perubahan batin. Dan di episode berikutnya, jejak-jejak awal kesaktian sunyi pusaka ini akan mulai terlihat ketika tongkat Kalimasada pertama kali diuji oleh keadaan yang tak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Jejak tongkat Kalimasada mulai benar-benar terasa ketika Sunan Kalijaga memasuki wilayah yang dikenal keras dan sulit disentuh oleh ajaran baru. Daerah itu telah lama menjadi pusat pertemuan kepentingan, tempat harga diri lebih diagungkan daripada kebijaksanaan, perselisihan kecil kerap membesar, dan kekuatan fisik sering dijadikan ukuran kebenaran. Dalam situasi seperti itulah, kehadiran Sunan Kalijaga dengan tongkat sederhananya justru memancing perhatian banyak pihak. Tidak sedikit yang memandang rendah langkahnya. Seorang wali yang datang tanpa pengawal, tanpa senjata, hanya bersandar pada tongkat kayu yang tampak biasa. Namun pandangan itu perlahan berubah ketika Sunan Kalijaga memilih untuk tidak menjauh dari ketegangan. Ia justru berada di tengahnya, berdiri tenang, seolah tidak terusik oleh amarah yang bergejolak di sekelilingnya. Tongkat Kalimasada berada di tangannya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penopang langkah yang mantap. Pada saat-saat tertentu, tongkat itu ditancapkan ke tanah, dan Sunan Kalijaga memilih diam. Tidak ada seruan keras, tidak ada perintah yang memaksa. Anehnya, suasana yang sebelumnya panas mulai berubah. Nada suara merendah, gerak tubuh melambat, dan emosi yang semula mendidih perlahan surut. Banyak yang tidak menyadari bahwa perubahan itu terjadi bersamaan dengan kehadiran tongkat yang kini berdiri tegak di tanah. Seolah menyerap kegaduhan manusia, masyarakat mulai memperhatikan pola yang sama. Dimanapun Sunan Kalijaga singgah, tongkat Kalimasada selalu hadir dalam momen-momen genting, bukan untuk mengakhiri masalah secara instan, melainkan untuk membuka ruang bagi kesadaran. Mereka yang awalnya siap bertikai mendadak ragu. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Tongkat itu tidak memukul, tidak melukai, namun mampu menundukkan amarah tanpa perlawanan. Dari sinilah, cerita tentang kesaktian tongkat Kalimasada mulai berkembang. Namun Sunan Kalijaga tidak pernah membiarkan pusaka itu diagungkan sebagai sumber kekuatan tunggal. Ia tetap hidup sederhana, menyatu dengan masyarakat, dan membiarkan orang menafsirkan sendiri apa yang mereka rasakan. Tongkat itu seolah hanya menjadi perpanjangan dari laku batinnya,
bukan alat untuk menonjolkan keistimewaan. Di balik ketenangan tersebut, tongkat Kalimasada mulai diuji oleh niat manusia. Ada yang mendekat karena ingin belajar, ada pula yang menyimpan keinginan untuk menguji kesaktiannya. Namun tongkat itu tidak pernah menunjukkan reaksi yang sama pada setiap orang. Bagi mereka yang datang dengan niat keruh, tongkat itu hanya tampak sebagai kayu tua. Tidak ada wibawa, tidak ada getar yang terasa. Sebaliknya, bagi mereka yang mendekat dengan hati bersih, kehadiran tongkat itu menghadirkan keteduhan yang sulit diungkapkan. Sunan Kalijaga memahami hal ini sebagai peringatan. Tongkat Kalimasada tidak bisa dipisahkan dari niat pemegangnya. Ia bukan pusaka yang bisa digunakan sembarangan, apalagi untuk kepentingan duniawi. Semakin seseorang berambisi menguasainya, semakin jauh tongkat itu dari kesaktiannya. Kesadaran inilah yang membuat Sunan Kalijaga menjaga jarak antara pusaka dan pujian manusia. Episode ini menandai fase penting dalam perjalanan tongkat Kalimasada. Dari sekadar penanda langkah, ia mulai dikenal sebagai pusaka yang mampu menundukkan amarah tanpa perlawanan. Namun, ujian yang lebih besar masih menanti. Di episode berikutnya, tongkat Kalimasada akan berada di hadapan kekuatan yang tak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga kesaktian dan pengaruh yang siap menantang keseimbangan tanah Jawa. Nama tongkat Kalimasada mulai beredar lebih luas setelah peristiwa-peristiwa yang menundukkan amarah manusia tanpa sentuhan kekerasan. Namun, seiring meluasnya cerita, datang pula perhatian dari mereka yang terbiasa mengukur kebenaran melalui kesaktian. Di tanah Jawa tidak sedikit tokoh yang telah lama dikenal memiliki pengaruh besar, baik melalui kekuatan batin maupun pengaruh sosial. Kehadiran Sunan Kalijaga dan pusaka yang menyertainya perlahan dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan lama. Pada fase inilah, tongkat Kalimasada memasuki ujian yang lebih berat. Bukan lagi sekadar menghadapi emosi manusia biasa, melainkan berhadapan dengan niat yang dilapisi ambisi dan rasa ingin menguasai. Banyak yang mendekat bukan untuk belajar, tetapi untuk membuktikan sesuatu. Mereka ingin melihat apakah tongkat itu benar-benar sakti atau hanya simbol yang dibesar-besarkan oleh cerita rakyat. Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan cara yang sama. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada usaha untuk melindungi pusaka itu dari penilaian manusia. Tongkat Kalimasada tetap berada di tangannya, sederhana dan tenang, seolah tidak terusik oleh pandangan yang penuh selidik. Namun justru dalam ketenangan itulah perbedaan niat manusia mulai terlihat dengan jelas. Mereka yang datang dengan kesombongan merasakan kehampaan. Tidak ada getaran, tidak ada tanda luar biasa. Tongkat Kalimasada tampak mati, seolah kehilangan seluruh keistimewaannya. Hal ini menimbulkan kebingungan, bahkan kekecewaan. Beberapa mulai meragukan cerita yang beredar, menganggap pusaka itu tidak lebih dari kayu tua yang kebetulan berada di tangan seorang wali. Sebaliknya, mereka yang mendekat dengan kerendahan hati merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kesaktian yang mencengangkan, melainkan rasa tertata dalam batin. Keberadaan tongkat Kalimasada menghadirkan keheningan yang memaksa manusia bercermin pada dirinya sendiri. Di hadapan tongkat itu, niat yang keruh terasa semakin berat, sementara niat yang bersih terasa lapang. Fenomena ini membuat sebagian orang mulai menyadari bahwa tongkat Kalimasada tidak bisa diuji seperti pusaka lain. Ia tidak bereaksi terhadap tantangan, tidak menjawab kesombongan, dan tidak pernah menunjukkan keunggulan demi membuktikan diri. Justru penolakannya untuk beraksi menjadi tanda bahwa pusaka ini tidak tunduk pada kehendak manusia. Sunan Kalijaga memahami bahwa inilah batas yang tidak boleh dilanggar. Tongkat Kalimasada bukan alat untuk memenangkan perdebatan atau mengukuhkan posisi. Ia hanya berfungsi ketika manusia bersedia menurunkan egonya. Semakin kuat keinginan untuk menaklukkan pusaka itu, semakin jauh ia dari kesaktiannya. Ujian ini perlahan mengubah cara pandang masyarakat. Mereka mulai berhenti mempersoalkan seberapa sakti tongkat itu, dan mulai bertanya mengapa pusaka tersebut seolah memilih kepada siapa ia hadir. Kesadaran ini menandai pergeseran besar dari pencarian kekuatan menuju pencarian makna. Tongkat Kalimasada tidak mengajarkan cara mengalahkan orang lain, melainkan cara mengalahkan dorongan dalam diri sendiri. Episode ini menjadi titik balik penting. Tongkat Kalimasada tidak hanya diuji oleh keadaan, tetapi juga oleh manusia yang ingin memilikinya. Dan justru dari penolakan halus itulah, pusaka ini semakin dikenal sebagai sesuatu yang tak bisa ditaklukkan. Di episode berikutnya,
ujian yang lebih besar akan datang. Ketika tongkat Kalimasada berada di tengah perebutan pengaruh yang berpotensi mengguncang tatanan tanah Jawa, perubahan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga mulai terasa melampaui batas desa dan kelompok kecil. Tanpa disadari, ketenangan yang ia tanamkan justru menggoyahkan tatanan lama yang telah lama berdiri di atas rasa takut dan pengaruh kesaktian. Tongkat Kalimasada, meski jarang disebut secara terang-terangan, menjadi simbol dari perubahan itu. Bukan karena kekuatannya yang dipamerkan, melainkan karena ketidakmauannya tunduk pada kepentingan manusia. Bagi mereka yang selama ini menggenggam kekuasaan, perubahan semacam ini tidak selalu dipandang sebagai kebaikan. Ketika masyarakat mulai memilih menahan amarah dan menimbang niat, pengaruh lama perlahan melemah. Rasa takut yang dulu menjadi alat kendali mulai memudar. Dalam bayangan inilah, nama Sunan Kalijaga dan tongkat Kalimasada mulai diperbincangkan sebagai ancaman yang tidak kasat mata. Sebagian tokoh berusaha mendekat dengan cara halus, berharap pusaka itu dapat dipahami atau bahkan dikuasai. Namun upaya tersebut berakhir pada kehampaan yang sama. Tongkat Kalimasada tetap bisu, tidak menunjukkan apapun yang bisa dimanfaatkan. Semakin kuat keinginan untuk menjadikannya alat kekuasaan, semakin jelas penolakannya. Pusaka itu seolah menjaga jarak dari niat yang tidak sejalan dengan keseimbangan. Ketegangan perlahan meningkat ketika muncul keinginan untuk menguji pengaruh Sunan Kalijaga secara terbuka. Bukan melalui konfrontasi langsung, melainkan melalui permainan pengaruh dan adu kesaktian yang terselubung. Di berbagai tempat, pusaka-pusaka lama mulai ditampilkan, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuatan lama masih berkuasa. Namun di tengah gelombang itu, tongkat Kalimasada tetap hadir dalam diam, tidak terlibat dalam pertunjukan apapun. Keheningan inilah yang justru membuat banyak pihak gelisah. Dalam budaya Jawa, diam seringkali lebih menakutkan daripada ancaman. Tongkat Kalimasada tidak menantang, tidak membantah, dan tidak membalas. Ia hanya hadir sebagai penanda bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditarik ke dalam permainan duniawi. Ketidakberpihakannya menjadi sikap yang sulit dilawan. Masyarakat mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Mereka yang dulu tunduk pada pengaruh lama mulai mempertanyakan arah. Tidak ada paksaan untuk berpindah, tetapi muncul kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari simbol yang ditakuti. Dalam proses ini, tongkat Kalimasada semakin dikenal sebagai pusaka yang tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh mereka yang terbiasa mengendalikan segalanya. Sunan Kalijaga sendiri tidak pernah menanggapi kegelisahan yang muncul. Ia tetap berjalan dalam kesederhanaan, seolah tidak menyadari bahwa langkahnya sedang diawasi. Namun justru sikap inilah yang membuat ketegangan mencapai titik baru. Bagi mereka yang terbiasa menghadapi perlawanan, ketenangan semacam ini terasa mengganggu. Episode ini menandai awal dari konflik yang lebih besar. Bukan konflik yang diwarnai benturan fisik, melainkan pertarungan arah dan pengaruh. Tongkat Kalimasada kini berdiri di persimpangan antara kekuasaan lama dan jalan baru yang lebih sunyi. Dan di episode berikutnya, tekanan akan semakin kuat ketika upaya untuk menyingkirkan pengaruh Sunan Kalijaga mulai dilakukan secara lebih nyata. Ketika pengaruh Sunan Kalijaga semakin terasa, kara-kara halus mulai ditinggalkan. Keheningan yang selama ini menjadi cirinya justru memancing ketakutan yang lebih dalam. Tongkat Kalimasada dipandang bukan lagi sekadar simbol, melainkan poros yang menjaga arah perubahan. Maka muncul keyakinan di kalangan tertentu bahwa selama tongkat itu berada di sisi Sunan Kalijaga, keseimbangan lama tidak akan pernah kembali. Upaya untuk melemahkan pengaruh tersebut tidak dilakukan secara terbuka. Tidak ada tantangan langsung, tidak ada benturan yang mudah dikenali. Segalanya berlangsung dalam bayang-bayang, melalui pengaruh, hasutan, dan bisikan yang perlahan membentuk opini. Masyarakat mulai mendengar cerita-cerita yang mempertanyakan asal-usul tongkat itu, mencoba menanamkan keraguan tanpa harus menghadapi Sunan Kalijaga secara langsung. Sebagian orang berusaha mendekati lingkaran terdekat, berharap dapat mengetahui kapan dan di mana tongkat Kalimasada disimpan. Mereka meyakini bahwa pusaka itu, jika dipisahkan dari pemiliknya, akan kehilangan arah dan kekuatannya. Namun dugaan ini berangkat dari pemahaman yang keliru. Tongkat Kalimasada tidak pernah diperlakukan sebagai benda yang disembunyikan atau dijaga berlebihan. Ia selalu berada di sisi Sunan Kalijaga, terbuka, seolah tidak memiliki nilai duniawi apapun. Ketika kesempatan yang dianggap tepat muncul, upaya pemisahan mulai dilakukan. Namun, setiap usaha selalu berakhir dengan kegagalan yang sulit dijelaskan. Tongkat itu tidak pernah benar-benar terpisah dari Sunan Kalijaga, bukan karena penjagaan ketat,
melainkan karena keadaan yang selalu berubah di luar rencana. Jalan yang dipilih berujung buntu, niat yang disusun rapi mendadak goyah, dan keberanian yang dikumpulkan perlahan menguap. Kegagalan ini menimbulkan kegelisahan baru. Muncul kesadaran bahwa tongkat Kalimasada bukan pusaka yang bisa diperlakukan seperti benda biasa. Ia tidak bisa dicuri, direbut, atau dipindahkan hanya dengan kehendak manusia. Semakin keras usaha dilakukan, semakin jelas bahwa pusaka itu seolah dilindungi oleh laku batin, bukan oleh kekuatan lahir. Di sisi lain, Sunan Kalijaga tetap berjalan tanpa perubahan sikap. Tidak ada tanda bahwa ia menyadari apa ia tersebut. Atau mungkin ia memilih untuk tidak menanggapinya. Tinggi Ongkat Kalimasada tetap menjadi penopang langkahnya, hadir dalam kesederhanaan yang sama. Sikap ini justru memperkuat kesan bahwa pusaka itu tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keteguhan jalan yang ditempuh. Masyarakat yang mengamati mulai memahami satu hal penting. Tongkat Kalimasada tidak bisa dipisahkan karena ia bukan sekadar benda yang melekat pada seseorang. Ia adalah cerminan dari jalan hidup yang dijalani. Selama Sunan Kalijaga menjaga niat dan keseimbangan, tongkat itu akan selalu berada di tempatnya, apapun yang direncanakan manusia. Episode ini menegaskan bahwa upaya memisahkan pusaka dari pemiliknya adalah usaha yang sia-sia ketika yang dihadapi bukan sekadar benda, melainkan laku. Namun kegagalan ini tidak serta-merta menghentikan tekanan. Justru dari sinilah rencana yang lebih berani mulai disusun. Di episode berikutnya, tongkat Kalimasada akan berada di tengah ujian yang lebih berat, ketika kekuatan lahir dan batin mulai digerakkan secara bersamaan untuk menguji keteguhan jalan Sunan Kalijaga. Kegagalan memisahkan Sunan Kalijaga dari tongkat Kalimasada tidak menghentikan tekanan, justru mempercepat langkah pihak-pihak yang merasa terusik. Jika cara halus tidak berhasil, maka kekuatan lama mulai menunjukkan wajah aslinya. Di berbagai penjuru tanah Jawa, pusaka-pusaka yang selama ini disimpan rapat mulai dibangunkan. Bukan untuk tujuan perlindungan, melainkan sebagai pernyataan bahwa pengaruh lama belum sepenuhnya runtuh. Getaran perubahan ini tidak selalu tampak di permukaan. Ia hadir dalam bentuk kegelisahan yang merayap, suasana yang terasa berat tanpa sebab jelas. Masyarakat yang peka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang digerakkan secara bersamaan. Seolah banyak arah tengah ditarik menuju satu titik. Titik di mana tongkat Kalimasada berdiri dalam diam. Berbeda dengan pusaka lain yang kerap ditampilkan dengan kemegahan, tongkat Kalimasada tetap berada dalam kesederhanaannya. Sunan Kalijaga tidak menunjukkan sikap waspada berlebihan, tidak pula bersiap menghadapi benturan. Namun keheningan inilah yang justru memperlihatkan perbedaan paling mencolok. Ketika pusaka lain bergerak untuk menegaskan kuasa, tongkat Kalimasada tetap diam, seolah menunggu niat manusia memperlihatkan wajahnya sendiri. Dalam pergerakan ini, tampak jelas bahwa banyak kekuatan lahir bertumpu pada rasa takut. Pusaka-pusaka lama digunakan untuk mempertahankan pengaruh, bukan untuk menjaga keseimbangan. Semakin keras upaya tersebut dilakukan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan masyarakat. Keadaan ini menciptakan kontras yang tajam dengan kehadiran Sunan Kalijaga yang justru menghadirkan keteduhan di tengah kegaduhan yang tumbuh. Tongkat Kalimasada kembali memperlihatkan sifatnya yang tidak biasa. Ia tidak bereaksi terhadap ancaman, tidak pula menandingi kekuatan yang dipertontonkan. Namun di tempat-tempat yang dilalui Sunan Kalijaga, suasana berat perlahan mencair, seolah ada garis tak terlihat yang memisahkan wilayah yang dikuasai oleh rasa takut dan wilayah yang disentuh oleh ketenangan. Sebagian orang mulai menyadari bahwa pergerakan pusaka lain justru memperjelas posisi tongkat Kalimasada. Ia tidak ikut dalam pertarungan simbol, tidak berebut pengaruh, dan tidak mencari pembenaran. Ketidakikutsertaannya membuat banyak rencana kehilangan arah. Tanpa musuh yang jelas, kekuatan lama justru berputar dalam lingkaran sendiri. Sunan Kalijaga memahami bahwa fase ini adalah ujian kesabaran. Tongkat Kalimasada seolah mengajarkan bahwa tidak semua tantangan harus dijawab dengan gerakan. Ada kalanya, diam adalah bentuk perlawanan paling kuat. Dalam keheningan itu, niat manusia dipaksa untuk tampil tanpa topeng. Episode ini menandai pergeseran besar ketika pusaka-pusaka lain mulai bergerak. Tongkat Kalimasada justru menegaskan posisinya sebagai poros yang tidak tergoyahkan. Namun ketegangan belum mencapai puncaknya. Di episode berikutnya,
pergerakan ini akan memunculkan benturan batin yang lebih dalam. Ketika kekuatan lama menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan seseorang, melainkan arah yang tak bisa dibelokkan. Ketika berbagai pusaka lain mulai bergerak dan tekanan semakin terasa di banyak penjuru tanah Jawa, sebuah kebingungan mulai merayap di antara mereka yang selama ini merasa berkuasa. Segala upaya yang biasa digunakan untuk menunjukkan dominasi tidak menghasilkan reaksi yang diharapkan. Sunan Kalijaga tidak mundur, tidak menantang, dan tidak pula membalas. Tongkat Kalimasada tetap berada di sisinya, diam, sederhana, dan tanpa pertunjukan apapun. Kebingungan ini perlahan berubah menjadi kegelisahan. Dalam dunia yang terbiasa membaca kekuatan melalui tanda-tanda lahir, keheningan semacam ini sulit diterjemahkan. Tidak ada titik benturan yang jelas, tidak ada musuh yang bisa ditunjuk. Segala rencana yang disusun untuk memancing reaksi justru berakhir tanpa hasil. Tongkat Kalimasada seolah menolak masuk ke dalam permainan yang telah lama dikenal. Masyarakat yang peka mulai merasakan perbedaan yang semakin tajam. Di satu sisi, tekanan dari kekuatan lama menciptakan suasana berat dan penuh kecemasan. Di sisi lain, kehadiran Sunan Kalijaga justru membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Tongkat Kalimasada, yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pusaka sunyi, kini semakin dipahami sebagai poros keseimbangan di tengah tarik-menarik pengaruh. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Jika tongkat Kalimasada tidak digunakan untuk melawan, lalu mengapa pengaruhnya justru semakin kuat? Jawabannya perlahan muncul dari perubahan sikap manusia. Mereka yang terbiasa tunduk pada rasa takut mulai berani bersikap tenang. Mereka yang sebelumnya terpikat oleh pertunjukan kesaktian mulai mempertanyakan makna di baliknya. Tanpa paksaan, arah batin masyarakat mulai bergeser. Sunan Kalijaga memahami bahwa fase ini adalah ujian yang lebih berat dari benturan fisik. Ketika kekuatan lama kehilangan pijakan, mereka cenderung bergerak tanpa arah. Tongkat Kalimasada menjadi saksi dari kegoyahan itu. Ia tidak menekan, tidak memancing, namun justru membuat ketidakseimbangan terlihat dengan sendirinya. Diamnya tongkat itu seperti cermin yang memantulkan kegelisahan pihak-pihak yang ingin menguasai. Dalam keheningan ini, beberapa pihak mulai menyadari bahwa tongkat Kalimasada tidak pernah bertujuan menggantikan kekuasaan lama. Ia tidak hadir untuk merebut pengaruh, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan. Kesadaran ini membuat sebagian tekanan mereda. Namun bagi yang masih bertahan pada ambisi lama, kebingungan justru semakin dalam. Episode ini menjadi titik penting dalam perjalanan tongkat Kalimasada, bukan karena terjadi peristiwa besar yang menggemparkan, tetapi karena perubahan terjadi di dalam batin manusia. Kekuatan lama mulai kehilangan arah, sementara jalan sunyi yang ditempuh Sunan Kalijaga justru semakin jelas. Tongkat Kalimasada berdiri sebagai penanda bahwa keteguhan tidak selalu membutuhkan pembuktian. Namun kebingungan ini belum menjadi akhir. Di balik kegoyahan, masih tersisa upaya terakhir untuk menguji keteguhan tersebut. Di episode berikutnya, tekanan akan berubah bentuk menjadi ujian yang lebih halus, namun jauh lebih menentukan. Ketika tongkat Kalimasada dihadapkan pada godaan yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Perjalanan Sunan Kalijaga membawa tongkat Kalimasada terus berlanjut ke wilayah pedalaman Tanah Mataram. Daerah yang kala itu masih dipenuhi hutan lebat, desa-desa terpencil, dan sisa-sisa pengaruh kepercayaan lama yang belum sepenuhnya luruh. Kabar tentang seorang wali dengan tongkat bercahaya samar sudah lebih dulu sampai ke telinga para pemimpin lokal. Sebagian menaruh hormat, namun tak sedikit pula yang menyimpan rasa curiga. Mereka menganggap pusaka itu bukan sekadar alat dakwah, melainkan sumber kekuatan yang bisa mengubah tatanan kekuasaan. Di Mataram, Sunan Kalijaga tidak langsung berdakwah di tengah keramaian. Ia memilih tinggal di pinggiran desa, menyatu dengan kehidupan rakyat kecil. Tongkat Kalimasada disandarkan di samping gubuk sederhana, seolah hanya sebatang kayu biasa. Namun, pada malam-malam tertentu, warga sekitar melihat cahaya redup memancar dari tempat tongkat itu disimpan, menyinari tanah dan pepohonan tanpa membakar atau merusaknya. Fenomena itu membuat banyak orang terdiam, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa disadari, kehadiran Sunan Kalijaga membawa perubahan perlahan. Tanah yang sebelumnya keras mulai mudah diolah, hasil panen meningkat, dan perselisihan antar warga berangsur mereda. Semua itu terjadi tanpa pertunjukan kesaktian yang mencolok. Tongkat Kalimasada seakan bekerja dalam diam, memancarkan keberkahan melalui niat dan laku sang wali. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati pusaka itu bukan pada wujudnya,
melainkan pada tujuan yang dibawanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang tokoh berpengaruh di Mataram, yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tinggi, merasa kewibawaannya terancam. Ia menganggap Sunan Kalijaga dan tongkatnya sebagai simbol perubahan yang dapat meruntuhkan pengaruh lama. Diam-diam, ia mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki asal-usul tongkat Kalimasada, berharap menemukan kelemahan atau cara untuk merebutnya. Malam ketika upaya itu dilakukan, suasana desa berubah ganjil. Angin berhembus pelan, namun terasa berat, dan hewan-hewan mendadak sunyi. Saat orang-orang suruhan itu mendekati tempat Sunan Kalijaga beristirahat, tongkat Kalimasada memancarkan getaran halus. Tanah di sekitar mereka terasa seakan menolak langkah kaki, membuat tubuh mereka gemetar tanpa sebab jelas. Rasa takut menyusup ke dalam hati, mematahkan niat yang semula dipenuhi ambisi. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian malam itu menyebar luas. Tokoh berpengaruh tersebut justru jatuh sakit tanpa luka, seolah diperingatkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sunan Kalijaga tidak menampakkan sikap menang atau merendahkan. Ia hanya mengingatkan warga bahwa setiap niat buruk akan kembali kepada pelakunya, dan setiap kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Sejak saat itu, tongkat Kalimasada semakin dipandang sebagai pusaka penjaga keseimbangan, bukan senjata penakluk, melainkan penunjuk arah bagi mereka yang masih tersesat. Tanah Mataram pun menjadi saksi bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang memaksa, melainkan yang menuntun dengan keteladanan. Dan di balik semua itu, Sunan Kalijaga melanjutkan langkahnya. Karena perjalanan tongkat Kalimasada di tanah Jawa masih jauh dari akhir. Perjalanan Sunan Kalijaga dari tanah Mataram meninggalkan jejak yang tidak kasat mata, namun terasa nyata. Di setiap wilayah yang ia singgahi, perubahan terjadi tanpa hiruk-pikuk. Tongkat Kalimasada tetap berada di sisinya, tak pernah dipamerkan. Namun, kehadirannya seolah menandai batas antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang mulai menemukan bentuk. Banyak yang mencoba menafsirkan kekuatan tongkat itu. Namun semakin dicari, semakin sulit dijelaskan dengan logika biasa. Di suatu wilayah perlintasan yang ramai, tempat para saudagar, pertapa, dan penguasa kecil bertemu, pengaruh lama kembali menguat. Di sana, keyakinan bercampur dengan ambisi, dan ilmu-ilmu lama digunakan bukan untuk menjaga keseimbangan, melainkan untuk menguasai. Sunan Kalijaga memahami bahwa wilayah semacam ini adalah titik rawan. Jika tidak ditata dengan bijak, ia bisa menjadi sumber kekacauan yang meluas ke seluruh tanah Jawa. Tongkat Kalimasada seolah merespons kegelisahan itu. Getarannya kian terasa, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penanda. Sunan Kalijaga mulai menyadari bahwa pusaka ini bukan hanya penjaga, tetapi juga penunjuk arah. Ia tidak memaksa perubahan, namun memperjelas pilihan. Setiap orang yang mendekat akan dihadapkan pada niatnya sendiri, apakah untuk mencari kebenaran atau sekadar kekuasaan. Ketegangan meningkat ketika beberapa tokoh berpengaruh di wilayah tersebut mencoba menguji keteguhan Sunan Kalijaga. Mereka tidak menyerang secara terbuka, melainkan menyebar keraguan dan fitnah. Mereka berharap wibawa Sunan Kalijaga runtuh oleh bisikan, bukan oleh benturan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keraguan itu memantul kembali, memperlihatkan rapuhnya fondasi yang mereka bangun sendiri. Di tengah situasi itu, tongkat Kalimasada tetap tak berubah, tidak memancarkan cahaya mencolok, tidak menunjukkan kekuatan luar biasa. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hidup dalam kegaduhan yang diciptakan sendiri. Keheningan yang dibawa Sunan Kalijaga terasa asing, namun menenangkan. Perlahan, wilayah perlintasan itu berubah. Perselisihan yang sering terjadi mulai mereda. Orang-orang yang datang dengan niat buruk memilih pergi tanpa alasan jelas. Mereka yang tinggal merasakan suasana batin yang lebih jernih. Tanpa disadari, tongkat Kalimasada telah menjalankan perannya, menata ulang arah tanpa mengangkat senjata. Episode ini menjadi titik penegasan bahwa tongkat Kalimasada bukan pusaka untuk pertarungan terbuka. Ia adalah alat seleksi alam batin. Siapa yang datang dengan kesombongan akan tersingkir oleh kegelisahannya sendiri. Siapa yang datang dengan kerendahan hati akan menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Namun Sunan Kalijaga menyadari, perubahan besar selalu memancing reaksi terakhir dari kekuatan lama. Ketika arah mulai jelas, penentangan tidak lagi samar. Di kejauhan, tanda-tanda perlawanan mulai bergerak,
lebih terorganisir, dan lebih berani. Tongkat Kalimasada tetap digenggam dengan tenang, karena ujian berikutnya bukan sekadar soal niat, melainkan soal keteguhan menghadapi badai terakhir yang akan menentukan masa depan tanah Jawa. Tanda-tanda perlawanan yang sebelumnya samar kini mulai menampakkan wujudnya. Di beberapa penjuru tanah Jawa, kekuatan lama yang merasa terdesak mulai bergerak secara terbuka. Mereka tidak lagi sekadar menyebar keraguan atau bisikan halus, melainkan membangun pengaruh secara nyata. Tujuan mereka satu, menghentikan laju perubahan yang dibawa Sunan Kalijaga dan Tongkat Kalimasada. Kabar tentang gerakan ini sampai ke telinga masyarakat. Kegelisahan pun menyebar. Sebab perlawanan kali ini tidak hanya mengandalkan kekuatan batin, tetapi juga kekuasaan duniawi. Beberapa wilayah mulai memanas, seolah menunggu percikan kecil untuk berubah menjadi konflik besar. Di tengah situasi itu, Sunan Kalijaga tetap melangkah tanpa tergesa. Tongkat Kalimasada berada di tangannya, tidak sebagai senjata, tetapi sebagai penopang keteguhan. Di sebuah daerah yang menjadi pusat berkumpulnya kekuatan lama, suasana terasa berat, aura angkuh dan ambisi bercampur, menciptakan tekanan yang bisa dirasakan, bahkan oleh orang biasa. Sunan Kalijaga memasuki wilayah itu tanpa pengawalan, tanpa tanda-tanda kesiapan menghadapi pertarungan. Langkahnya tenang, seolah ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk mengingatkan. Tongkat Kalimasada mulai menunjukkan perannya dengan cara yang berbeda. Bukan cahaya terang atau getaran kuat, melainkan rasa sesak yang perlahan menghampiri mereka yang menyimpan niat buruk. Orang-orang yang semula lantang mulai kehilangan keberanian. Kata-kata yang disiapkan untuk menantang seakan tertahan di dada. Perlawanan yang direncanakan dengan penuh percaya diri mendadak terasa rapuh. Namun tidak semua tunduk pada isyarat itu. Beberapa tokoh keras kepala memilih melangkah lebih jauh. Mereka mengerahkan pengaruhnya, mencoba memancing keributan agar Sunan Kalijaga terseret ke dalam konflik terbuka. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Setiap upaya provokasi berakhir tanpa sambutan. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan diri yang berlebihan. Keheningan Sunan Kalijaga menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Masyarakat yang menyaksikan mulai memahami perbedaan mendasar antara kekuatan lama dan jalan yang dibawa Tongkat Kalimasada. Yang satu mengandalkan tekanan dan rasa takut, sementara yang lain memancarkan keteguhan yang menenangkan. Perlahan, dukungan batin masyarakat mulai condong. Mereka tidak lagi mudah digerakkan oleh hasutan. Perlawanan terbuka itu justru memperlihatkan kelemahannya sendiri. Tanpa musuh yang jelas untuk diserang, energi mereka terkuras oleh kegelisahan. Tongkat Kalimasada seakan menjadi pusat gravitasi baru, menarik kesadaran orang-orang untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Di sanalah pertarungan sesungguhnya terjadi, bukan di luar, melainkan di batin. Episode ini menandai perubahan besar. Perlawanan yang selama ini dianggap menakutkan mulai kehilangan daya. Sunan Kalijaga tidak menang dengan cara menundukkan, melainkan dengan membuat kebenaran berdiri sendiri. Tongkat Kalimasada tetap tegak, menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari paksaan. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Perlawanan yang gagal seringkali melahirkan upaya terakhir yang lebih nekat. Di balik ketenangan ini, ujian yang lebih besar tengah menunggu. Ujian yang akan menguji bukan hanya keteguhan Sunan Kalijaga, tetapi juga kesiapan tanah Jawa menerima perubahan sepenuhnya. Kegagalan perlawanan terbuka membuat kekuatan lama berada di persimpangan yang berbahaya. Mereka yang sebelumnya lantang kini terdiam, bukan karena sadar sepenuhnya, melainkan karena terluka harga dirinya. Dalam keheningan itulah lahir upaya terakhir, bukan lagi serangan yang terlihat, tetapi godaan dan tipu daya yang menyusup ke dalam batin manusia. Mereka memahami bahwa Tongkat Kalimasada tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan. Maka yang disasar adalah niat dan keyakinan. Sunan Kalijaga merasakan perubahan suasana itu sejak langkahnya memasuki wilayah yang pernah menjadi pusat pengaruh lama. Tidak ada tekanan berat seperti sebelumnya, justru terasa ringan dan menenangkan, seolah semuanya telah selesai. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi ujian paling halus. Tongkat Kalimasada tetap berada di tangannya, sunyi, tanpa isyarat apapun. Keheningan ini bukan tanda aman, melainkan tanda kewaspadaan. Upaya terakhir itu hadir dalam bentuk pujian dan pengakuan. Beberapa pihak yang dulu menentang, kini menunjukkan sikap seolah mendukung. Mereka memuliakan Sunan Kalijaga, mengangkat namanya, dan memuji Tongkat Kalimasada sebagai pusaka tertinggi di tanah Jawa. Bagi sebagian orang, sikap ini tampak sebagai kemenangan. Namun Sunan Kalijaga memahami
bahwa sanjungan seringkali lebih berbahaya daripada ancaman. Tongkat Kalimasada seakan menguji keteguhan itu. Ia tidak menolak pujian, tetapi juga tidak menguatkannya. Di sekitar Sunan Kalijaga, suasana tetap sama tenang, tanpa gegap gempita. Mereka yang datang dengan niat tulus merasakan kedamaian. Sementara mereka yang menyimpan agenda tersembunyi, justru merasa hampa. Tidak ada konfrontasi, tidak ada penolakan terang-terangan. Namun garis pembatas tetap tegas. Perlahan, kepura-puraan mulai runtuh. Pihak-pihak yang berharap dapat menunggangi pengaruh tongkat Kalimasada untuk kepentingan mereka sendiri, mendapati rencananya tak berjalan. Dukungan yang mereka bangun terasa kosong, tidak mengakar di hati masyarakat. Justru masyarakat mulai semakin peka, mampu membedakan mana ketulusan dan mana ambisi yang dibungkus kesalehan. Episode ini memperlihatkan bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kekuatan lama mencoba menyamar sebagai kebaikan, tongkat Kalimasada menunjukkan sifat sejatinya sebagai penyaring niat. Ia tidak menghakimi, tetapi membuat setiap niat berdiri sendiri di hadapan kesadaran. Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan sederhana. Ia tidak mengklaim kemenangan, tidak pula menutup diri. Keteguhannya menjadi teladan yang lebih kuat daripada ribuan kata. Masyarakat mulai menyadari bahwa perubahan yang dibawa bukanlah pergantian penguasa, melainkan pergeseran cara pandang. Upaya terakhir kekuatan lama pun perlahan kehilangan tenaga. Tanpa konflik untuk dimenangkan, tanpa musuh untuk disalahkan, mereka kehabisan alasan untuk bertahan. Tongkat Kalimasada tetap diam, namun diamnya kini terasa sebagai penegasan akhir. Episode ini menjadi jembatan menuju penutup besar. Jalan Sunan Kalijaga semakin jelas, dan Tanah Jawa mulai bersiap menerima babak baru. Di episode berikutnya, keputusan yang telah matang akan memperlihatkan dampaknya secara nyata, menandai perubahan yang tidak bisa lagi diputar kembali. Setelah berbagai ujian yang tak terlihat, Tanah Jawa mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Bukan perubahan yang datang dengan suara keras atau tanda gemilang, melainkan perubahan yang tumbuh perlahan, mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya tanpa mengubah sikap. Tongkat Kalimasada tetap berada di sisinya, menjadi saksi bisu dari buah keteguhan yang mulai tampak. Di wilayah-wilayah yang pernah diliputi tekanan, suasana kini terasa lebih ringan. Perselisihan yang dulu mudah meletup, berangsur mereda. Orang-orang mulai saling mendengar, tidak lagi terburu-buru menghakimi. Banyak yang tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu dimulai, namun mereka merasakan dampaknya dalam keseharian. Tongkat Kalimasada tidak pernah diumumkan sebagai sumber semua ini, tetapi kehadirannya terasa dalam ketenangan yang menyebar. Sunan Kalijaga memahami bahwa inilah fase paling penting, sekaligus paling rawan. Ketika hasil mulai terlihat, godaan untuk berhenti atau merasa cukup bisa muncul kapan saja. Namun, ia memilih tetap berjalan. Tongkat Kalimasada seakan mengingatkan bahwa pusaka ini bukan tujuan, melainkan amanah. Selama niat tetap lurus, perjalanan harus terus berlanjut. Masyarakat yang dahulu ragu, kini mulai menaruh kepercayaan. Mereka tidak lagi melihat Sunan Kalijaga sebagai figur yang menakutkan atau terlalu tinggi untuk dijangkau, melainkan sebagai penuntun yang hadir tanpa jarak. Tongkat Kalimasada pun dipahami bukan sebagai alat kesaktian, melainkan simbol jalan yang menuntut kesadaran. Pemahaman ini membuat pengaruhnya semakin kuat tanpa perlu dipertontonkan. Sementara itu, sisa-sisa kekuatan lama mulai melebur dengan sendirinya. Tanpa perlawanan yang jelas, tanpa dukungan batin, mereka kehilangan bentuk. Beberapa memilih menyesuaikan diri, sebagian lain menghilang dari peredaran sejarah. Tongkat Kalimasada tidak mengejar atau menyingkirkan, tetapi membiarkan waktu dan kesadaran melakukan tugasnya. Di beberapa tempat, Sunan Kalijaga menyaksikan generasi baru mulai tumbuh dengan cara pandang yang berbeda. Mereka tidak terikat sepenuhnya pada ketakutan lama, namun juga tidak menolak akar tradisi. Jalan tengah yang selama ini sunyi mulai menemukan ruang. Inilah buah paling nyata dari keteguhan yang dijaga sejak awal. Episode ini menegaskan bahwa perubahan sejati tidak selalu terlihat sebagai peristiwa besar. Ia hadir sebagai kebiasaan baru, sebagai cara hidup yang lebih seimbang. Tongkat Kalimasada tetap sunyi, namun perannya semakin jelas, menjaga agar arah tidak kembali menyimpang. Namun, perjalanan belum sepenuhnya selesai. Di balik terang yang mulai menyebar, masih ada satu tahap akhir
yang harus dilalui. Tahap di mana Sunan Kalijaga harus menentukan bagaimana tongkat Kalimasada akan dikenang. Apakah sebagai pusaka yang terus dibawa atau sebagai warisan nilai yang ditinggalkan? Di episode berikutnya, keputusan itu akan mulai terungkap, menandai awal dari penutup kisah yang telah lama ditempa oleh keheningan. Perubahan yang telah tumbuh di tanah Jawa kini berdiri di atas pijakan yang lebih kokoh. Sunan Kalijaga menyadari bahwa fase ini berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tentang menghadapi perlawanan atau menjaga keteguhan di tengah tekanan, melainkan tentang mengetahui kapan sebuah jalan harus dilepaskan. Tongkat Kalimasada masih berada di tangannya, namun maknanya mulai bergeser, tidak lagi sebagai penopang perjalanan, melainkan sebagai penanda bahwa sebuah amanah telah dijalankan. Di berbagai tempat yang ia singgahi, Sunan Kalijaga melihat hasil dari perjalanan panjang itu. Masyarakat tidak lagi menggantungkan harapan pada pusaka atau figur semata. Mereka mulai memahami bahwa keseimbangan harus dijaga dari dalam diri masing-masing. Tongkat Kalimasada yang dahulu dianggap sebagai pusat kekuatan, kini dipandang sebagai simbol pengingat, bukan sandaran utama. Keheningan menyertai langkah Sunan Kalijaga lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada lagi getaran yang menandai ujian besar. Justru ketenangan itulah yang membuatnya merenung. Ia memahami bahwa pusaka sekuat apapun, jika terus digenggam tanpa keperluan, dapat berubah menjadi beban. Tongkat Kalimasada tidak menolak, tidak pula memberi isyarat. Diamnya kali ini terasa berbeda, seperti menunggu keputusan. Dalam perenungan itu, Sunan Kalijaga menyadari satu hal penting. Tongkat Kalimasada telah menyelesaikan tugasnya sebagai penjaga arah di masa peralihan. Kini, tanah Jawa tidak lagi membutuhkan simbol yang berdiri di depan, melainkan nilai yang hidup di dalam. Jalan sunyi yang selama ini ia tempuh telah menemukan banyak penerus, meski mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang meneruskan sesuatu. Masyarakat yang dekat dengan Sunan Kalijaga merasakan perubahan sikapnya. Ia semakin jarang membawa tongkat itu ke ruang-ruang umum. Bukan karena disembunyikan, melainkan karena kehadirannya tidak lagi diperlukan untuk menenangkan atau menegaskan. Ketika keteguhan telah tumbuh, simbol boleh menepi. Tongkat Kalimasada kini lebih sering disandarkan dalam keheningan. Tidak ada cahaya, tidak ada getaran, tidak ada tanda kesaktian. Namun justru dalam sunyi itulah maknanya mencapai puncak. Ia tidak lagi berfungsi sebagai pusaka yang bekerja, melainkan sebagai saksi dari sebuah perjalanan yang telah matang. Episode ini menjadi momen paling hening sekaligus paling menentukan. Sunan Kalijaga berdiri di persimpangan antara membawa tongkat itu terus bersamanya atau melepaskannya sebagai warisan nilai. Keputusan ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang kepercayaan. Kepercayaan bahwa jalan yang benar tidak akan lenyap, meski simbolnya tidak selalu terlihat. Di balik ketenangan ini, tanah Jawa seakan menahan napas, bukan karena ancaman, tetapi karena sebuah babak besar hampir ditutup. Tongkat Kalimasada masih ada, namun perannya akan segera berubah. Di episode terakhir, keputusan Sunan Kalijaga akan menjadi penutup perjalanan panjang ini, sekaligus awal dari cara baru memahami pusaka yang tak pernah terkalahkan, bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia tahu kapan harus dilepaskan. Waktu berjalan tanpa suara, seperti langkah Sunan Kalijaga yang kini semakin jarang terlihat di pusat-pusat keramaian. Tanah Jawa telah berubah, bukan berubah karena satu peristiwa besar yang mengguncang, melainkan karena rangkaian kecil dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Tongkat Kalimasada masih ada, namun keberadaannya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Justru disitulah letak kekuatannya yang terakhir. Sunan Kalijaga memahami bahwa setiap perjalanan memiliki ujung, dan setiap pusaka memiliki masa ketika ia harus berhenti menjadi simbol yang digenggam. Tongkat Kalimasada telah menuntun, menjaga, dan menyaring niat selama masa peralihan yang panjang. Kini, tanah Jawa tidak lagi membutuhkan penunjuk arah yang berdiri di depan. Arah itu telah tertanam di dalam batin banyak orang. Dalam keheningan terakhir perjalanan ini, tongkat Kalimasada tidak diserahkan dengan upacara, tidak pula ditinggalkan dengan pesan yang gemuruh. Ia dilepaskan dalam kesadaran penuh bahwa pusaka sejati bukanlah benda, melainkan nilai yang hidup. Tongkat itu tidak hilang. Ia menyatu dengan jalan hidup yang telah dibentuknya. Sejak saat itu, siapapun yang melangkah dengan niat lurus, sejatinya sedang membawa Kalimasada dalam dirinya. Masyarakat mungkin masih bercerita tentang tongkat sakti yang tak pernah terkalahkan.
Namun sedikit demi sedikit, cerita itu berubah nada, bukan lagi tentang kesaktian, melainkan tentang keteguhan, bukan tentang kemenangan, melainkan tentang keseimbangan. Tongkat Kalimasada dikenang bukan karena pernah mengalahkan pusaka lain, tetapi karena ia tidak pernah perlu mengalahkan siapapun. Sunan Kalijaga sendiri tidak meninggalkan jejak yang mudah ditunjuk. Ia memilih menjadi bagian dari aliran waktu, membiarkan ajaran dan teladan berjalan sendiri. Disitulah warisan sejatinya berada, tanpa figur yang diagungkan berlebihan, tanpa pusaka yang diperebutkan. Perubahan justru menjadi lebih kuat dan tahan lama. Tanah Jawa pun memasuki babak baru. Ketakutan lama tidak lagi memegang kendali penuh. Tradisi tidak ditinggalkan, namun tidak pula membelenggu. Jalan tengah yang dahulu terasa asing, kini menjadi kebiasaan. Inilah kemenangan yang tidak tercatat dalam pertempuran, namun terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tongkat Kalimasada, pusaka yang disebut tak pernah terkalahkan, akhirnya dipahami dalam makna yang paling dalam. Ia tidak terkalahkan karena tidak bisa direbut, tidak runtuh karena tidak berdiri di atas kesombongan. Ia hidup selama manusia menjaga niat, dan lenyap hanya ketika manusia melupakan keseimbangan. Dengan berakhirnya perjalanan ini, kisah Tongkat Kalimasada tidak benar-benar selesai. Ia hanya berhenti diceritakan sebagai benda dan mulai hidup sebagai jalan. Dan di sanalah Sunan Kalijaga meninggalkan pesan terakhirnya bahwa kekuatan sejati bukan pada apa yang digenggam, melainkan pada apa yang sanggup dilepaskan.